Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah mazahib. Materi kita pada kesempatan ini adalah masalah yang ke-9 dari 12 masalah kemarin terkait tentang hukum mengusap dua telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tasi'atu minal arkani. Masalah yang ke-9 adalah bahagian dari rukun-rukun. Ikhtalafu fi mashil udhunaini hal huwa sunnatun aw faridatun. Telah berbeza pendapat mereka ahli fikih tentang mengusap dua telinga. Apakah dianya mengusap dua telinga itu sunat atau apakah dia mengusap telinga itu wajib? Artinya, ulama fikih berbeza pendapat perihal mengusap dua telinga dalam wuduk. Apakah hukumnya sunat atau hukumnya wajib? Wahal yujaddadu lahuma al-ma'u amla. Dan apakah dibarukan untuk kedua telinga itu air atau tidak? Artinya, dalam mengusap dua telinga tadi, apakah air yang kita gunakan untuk mengusapnya itu 3 kali atau bagaimana? Artinya, untuk satu kali usapan, kita ambil air. Kemudian, diusap telinga. Setelah itu, diambil lagi air, diusap telinga. Kemudian setelah itu diambil lagi air, diusap telinga. Apakah perlu seperti itu? Atau cukup satu kali usapan saja untuk 3 kali usapan? Fadhahaba ba'dun nasi ila annahu faridatun. Maka telah berpendapat sebahagian ulama fikih kepada bahwasanya mengusap dua telinga tadi adalah wajib, dan bahwasanya pekerjaan dibarukan bagi keduanya dua telinga tadi air. Artinya, menurut pendapat sebahagian ahli fikih, ada yang mengatakan bahwasanya mengusap dua telinga itu hukumnya wajib, dan bahwasanya dalam mengusap telinga tadi perlu adanya 3 kali usapan seperti yang dijelaskan tadi. Wa mimman qala bihadzal qawli jama'atun min ashabi Malikin. Dan di antara ulama fikih yang telah berpendapat, dia ulama fikih dengan ini pendapat, adalah segolong ulama fikih dari teman-teman Imam Malik. Wa yata'awwaluna ma'a hadza annahu madhhabu Malikin liqaulihi fihima innahuma minar ra'si. Dan mentakwilkan mereka, sekelompok ulama ini beserta ini pendapat mengatakan hal tadi adalah wajib, bahwasanya ini adalah pendapat Imam Malik berdasarkan perkataannya Imam Malik tentang keduanya dua telinga tadi. Sesungguhnya keduanya dua telinga itu adalah bahagian dari kepala. Artinya, ulama fikih atau sebahagian ulama fikih tadi yang mengatakan mengusap dua telinga itu adalah hukumnya wajib dan perlu 3 kali usapan dengan air yang baru. Pendapat ini dikemukakan oleh sekelompok ulama fikih dari teman-teman orang Imam Malik. Mereka berargumen bahwasanya pendapat Imam Malik kenapa wajib mengusap dua telinga tadi, sebab dua telinga itu adalah bahagian dari kepala. Artinya, di saat mengusap kepala itu adalah wajib, maka mengusap dua telinga yang merupakan bahagian dari kepala, hukumnya juga wajib. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu masquhuma fardun kadzalika. Dan telah berpendapat Imam Abu Hanifah dan teman-temannya Imam Abu Hanifah
mengusap keduanya dua telinga itu adalah wajib seperti demikian. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah dan teman-temannya sama dengan pendapat segolongan ulama fikih tadi yang mengatakan wajib. Bedanya illa annahuma yumsahani ma'ar ra'si bima'in wahidin. Kecuali bahwasanya keduanya dua telinga, diusaplah keduanya dua telinga beserta kepala dengan air yang satu. Bedanya dengan pendapat yang pertama tadi, oleh pendapat Imam Abu Hanifah dan temannya, meskipun mengucap dua telinga itu adalah hukumnya wajib, tapi dalam mengusap telinga itu satu kali dengan kepala. Jadi di saat kita mengusap kepala satu kali, langsung ke telinga. Itu dia. Satu kali saja cukup dengan air. Berbeda halnya dengan pendapat yang pertama itu, perlu 3 kali usapan telinga itu. Ya. Kemudian waqala Syafi'iyyu mas'uhuma sunnatun wa yujaddadahuma al-ma'u. Dan telah berpendapat Imam Syafi'i mengusap keduanya dua telinga tadi hukumnya adalah sunat dan dibarukan bagi keduanya air. Artinya pendapat Imam Malik mengatakan bahwasanya mengusap dua telinga tadi hukumnya sunat. Dan dalam mengusap dua telinga itu perlu adanya 3 kali usapan dengan air. Wa qala bihadzal qawli jama'atun aidan min ashabi Malikin. Dan telah berpendapat dengan ini pendapat Imam Syafi'i tadi oleh sekelompok ulama fikih akan sempurna juga dari sahabat-sahabat Imam Malik. Artinya yang ada segolongan ulama fikih yang sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i yang mengatakan mengusap dua telinga tadi hukumnya sunat dan dalam mengusap keduanya perlu adanya 3 kali usapan dengan air. Pendapat ini juga disetujui oleh teman-teman Imam Malik yang lain. Wa yata'awwaluna aidan annahu qawlahu lima ruya anhu annahu qala hukmu mashihima hukmul madmadati. Dan mentakwilkanlah mereka sekelompok ulama ini dari kalangan sahabat-sahabat Imam Malik akan sempurna juga akan bahwasanya pendapat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i tatkala telah diriwayatkan darinya Imam Syafi'i bahwasanya pekerjaan telah berkata dia Imam Syafi'i hukum mengusap keduanya dua telinga adalah hukum berkumur-kumur. Artinya sekelompok dari ulama ini yaitu teman-teman Imam Malik yang lain yang sama pendapat mereka dengan Imam Syafi'i yang mengatakan sunat mengusap dua telinga itu dan dalam mengusap telinga itu perlu 3 kali dengan air. Pendapat mereka ini mereka argumentasikan dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat hukum mengusap dua telinga itu disamakan dengan berkumur-kumur. Berkumur-kumur hukumnya sunat, maka mengusap dua telinga itu hukumnya juga sunat. Jadi jelas ya, ada beberapa pendapat tentang mengusap dua telinga ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Kita lihat apa penyebab perbezaan mereka ini. Wa aslu ikhtilafihim fi kauni masihima sunnatan aw fardan ikhtilafuhum fil atharil waridati bidzalika ani mashahu alaihi salatu wassalamu udhunaihi hal hiya ziyadatun ala ma fil kitabi min mashir ra'si. Dan asal perbezaan pendapat mereka ahli fikih tentang keadaan mengusap keduanya itu adalah sunat atau fardu adalah berbeza pendapat mereka ahli fikih tentang hadis yang mendatang dengan demikian. Aku bermaksud akan mengusapnya Nabi SAW akan dua telinganya Nabi SAW. Apakah dianya mengusap itu adalah tambahan atas sesuatu pada Al-Quran
dari mengusap kepala, fayakunu hukmahuma ayyuhmala ala nadbi limakani ta'arudi alladhi yatakhayyalu bainaha wa bainal ayati in humilat alal wujubi. Maka adalah hukum keduanya bahawa ditanggungkan atas sunat karena tempat bertentangan yang terjadi di antaranya tambahan tadi dan antara ayat jika ditanggungkan dia tambahan atas wajib. Am hiya mubayyinatun lil mujmalil ladhi fil kitabi fayakunu hukmuhuma hukmar ra'si fil wujudi. Atau dianya mengusap dua telinga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, atau dianya hadis yang mendatang tadi menjelaskan bagi keglobalan ayat yang terdapat dalam Al-Quran, maka adalah hukum keduanya mengusap dua telinga hukum kepala pada yang ajar. Artinya penyebab ahli fikih ini berbeza pendapat tentang mengusap dua telinga tadi, penyebabnya adalah apakah mengusap dua telinga ini adalah tambahan dari ayat. Sebab dalam ayat famsahu bi ru'usikum, maka usaplah oleh kamu akan kepala kamu. Allah tidak pernah mengatakan famsahu bi uzunaikum, usaplah telinga kamu. Berarti dalam ayat tidak disebutkan tentang mengusap dua telinga. Barangkali ini adalah tambahan dari Al-Quran. Atau apakah mengusap dua telinga itu yang terdapat dalam hadis menjelaskan tentang keglobalan Al-Quran. Sebab dalam famsahu bi ru'usikum itu ayatnya global, maknanya global, mengusap kepala. Barangkali bagi orang yang memahaminya wajib, dalam perintah mengusap kepala tersirat perintah mengusap dua telinga. Itu dia. Ini penyebabnya. Ya kan? Faman aujabaha, maka ulama fikih yang telah mewajibkan dia ulama fikih akan keduanya, ja'alaha mubayyinatan limujmalil kitabi, telah menjadikan dia ulama fikih akannya hadis di atas atau asar di atas menjelaskan kemujmalan ayat. Artinya ahli fikih yang berpendapat bahwasanya hadis yang memerintahkan mengusap dua telinga tadi menjelaskan keglobalan ayat famsahu bi ru'usikum, maka ulama fikih ini mewajibkan terhadap mengusap dua telinga tadi. Wa man lam yujibhuma ja'alaha zaidatan kal mutmadati. Dan ulama fikih yang tidak mewajibkan dia ulama fikih akan keduanya telah menjadikan dia ulama fikih akannya hadis yang mendatang tadi atau hadis asar yang mendatang tadi akan tambahan seperti berkumur-kumur. Artinya ulama fikih yang menganggap bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang mengusap dua telinga tadi adalah tambahan dari ayat famsahu bi ru'usikum, bukan menjelaskan keglobalan ayat, maka hukum mengusap dua telinga menurutnya adalah sunat bagaikan sunatnya berkumur-kumur. Wal atharul waridatu bidzalika katsiratun, dan hadis-hadis yang mendatang dengan demikian mengusap dua telinga tadi adalah tambahan terhadap mengusap kepala dalam ayat banyak sekali. Wa in kanat lam tathbut fi sahihaini, sekalipun ada dia hadis-hadis itu tidak tetap dia hadis-hadis itu dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Artinya sekalipun hadis-hadis yang banyak itu tidak terdapat dalam kitab Sahih Imam Bukhari Muslim. Orang kan memandangkan asalkan hadis itu sahih, mereka memandangnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Sementara hadis yang banyak ini tidak terdapat dalam kitab Sahih Imam Bukhari Muslim. Tapi bagaimana? Fahuwa qad ishtaharal amalu biha.
maka dianya demikian sungguh telah populer beramal dengannya hadis-hadis yang banyak itu. Artinya, walaupun hadis-hadis yang banyak itu menjelaskan tentang mengusap dua telinga adalah tambahan dari ayat yang hukumnya sunat, meskipun tidak terdapat dalam hadis dua sahih Imam Bukhari Muslim, tetapi amalan mengusap dua telinga yang hukumnya sunat itu sudah populer dilakukan, bahawa hukumnya sunat. Wa amma ikhtilafuhum fi tajdidil ma'i lahuma fasababuhu taraddudul udhunaini baina ayyakuna adwan mufradan bi dzatihi min a'dha'il wudhu'i am yakuna juz'an minar ra'si. Dan adapun berbeza pendapat mereka ahli fikih tentang membarukan air bagi keduanya dua telinga, maka sebabnya perbezaan itu diketahui dua telinga, antara bahawa ada kedua telinga itu adalah satu anggota yang tersendiri di zatnya dari anggota-anggota wuduk, atau adalah keduanya dua telinga itu bahagian dari kepala. Artinya, kenapa ulama fikih berbeza pendapat tentang membarukan air dalam mengusap dua telinga tadi? Perlu ada yang mengatakan tadi cukup satu kali usapan saja terhadap telinga. Ada yang mengatakan tidak cukup satu kali saja, perlu ada 3 kali. Kenapa mereka berbeza seperti itu? Penyebab mereka berbeza adalah tentang dua telinga ini. Apakah dua telinga itu bahagian tersendiri dari anggota tubuh, atau apakah telinga ini bahagian dari kepala? Itu dia. Kalau ulama fikih yang mengatakan bahwasanya dua telinga itu adalah bahagian tersendiri dari anggota tubuh, maka mereka mewajibkan untuk mengusap dua telinga tadi dengan satu kali saja dengan kepala. Kalau ulama fikih yang memahami bahwasanya dua telinga itu adalah bahagian dari kepala, maka hukumnya sunat untuk mengusap dua telinganya menggunakan tiga kali usapan dengan air tadi. Jadi jelas ya. Kalau ulama fikih yang memahami bahwasanya dua telinga tadi adalah bahagian tersendiri dari anggota tubuh, berarti cukup satu kali saja dalam mengusap telinga itu. Tidak perlu 3 kali usapan. Yang satu kali usapan ini di saat seseorang mengusap kepala, langsung sajalah ke telinganya. Tidak perlu 3 kali. Bagi orang yang memahami bahwasanya dua telinga ini adalah bahagian dari kepala, maka mengusap dua telinga tadi hukumnya sunat. Tapi walaupun hukumnya sunat, tak cukup satu kali usapan saja. Mesti harus 3 kali usapan, kerana ini adalah amalan sunat. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.